Saya cukup senang bisa naik di sini. Ya, ya. Saya cuma mau konfirmasi aja itu. Yang Bang Edi selama ini pernah sampaikan mau terjun dari Monas itu betul apa tidak? Itu Betul, aja. betul. Kalau ada orang Muslim yang mampu menunjukkan kepada saya bahwa apa yang saya katakan, apa yang saya narasikan terhadap Islam dan Muhammad merupakan fitnah, saya siap dilempar dari Monas. Silakan. Tunjuk satu saja, nggak usah banyak-banyak. Satu saja buktikan kesalahan saya terhadap agama Islam, fitnah saya terhadap agama Islam. Oke, saya ada sih itu satu. Apa itu? Bang Edis kan pernah mengatakan kalau Bang Edis itu satu ya, karena Tuhan saya satu, ke Tuhan yang Maha Esa. Oh, mengatakan. Saya pernah diskusi dengan namanya itu adalah siapa ya? Yang dari Madura itu loh, siapa namanya? Syarif kalau nggak salah, siapa gitu namanya, lupa saya. Yeah. Dia bilang begini. Oh, saya tunjukkan saja videonya. Ada kok, ada videonya. Ngapain kita ngomong? Bentar. Dia bilang, padahal Tuhan itu Esa, kata dia begitu. Nah, terus saya bilang, apa Esa itu? Esa itu adalah satu, kata dia. Apakah saya satu? Dia jawab iya. Sebentar nih ya. Berarti Tuhannya orang Kristen itu ada dua? Bukan cuma dua. Berapa itu? 3 dalam 1. 3 dalam 1. Siapa Andis? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berarti 3. 3 dalam 1. Sementara itu, sedangkan Tuhan itu adalah Esa itu, Dis. Apa Esa itu? Esa itu tunggal, satu, Dis. Saya juga satu. Terus, kemudian Nih, denang dulu. siapa, Dis? Saya berapa? Edis. Edis ya satu. Berarti saya Esa enggak? Ya Esa. Berarti saya Tuhanmu. Nah, selama saya bernarasi, membahas agama Islam, pernah nggak saya ucapkan fitnah terhadap agama Islam? Begini Bang Edis, fitnah menurut saya tidak. Cuman begini. Tidak. Secara etika, ya. Selamat, tidak jadi lompat dari Monas. Ya, cuma begini. Selamat, tidak jadi lompat dari Monas. Anda sudah mengatakan tidak fitnah loh. Berarti saya nggak jadi lompat dari Monas. Gimana? Oke. Cuma begini Bang Edis. Gimana? Ini saya punya ibarat ya. Gimana itu? Mungkin itu adalah sisi yang lain daripada Islam. Seperti begini. Misalkan saya ketemu orang buta. Lalu saya tak olok-olok orang itu buta. Dia kira-kira marah nggak orang buta itu? Atau dia kakinya, maaf, dia kakinya pincang. Terus saya olok-olok, dia itu pincang. Kira-kira marah nggak? Seperti itu. Oh, itu jadi umat begitu. Baik, saya paham. Gini, misal ada orang, taruhlah orang tersebut misalnya pakai sendal jepit yang udah bulukan misalnya, seperti saya yang suka pakai sendal jepit yang udah bulukan, oke? Terus ada orang ini, sendal bulukan, pakai sendal bulukan. Iya, kan? Mengatakan sesuatu yang fakta begitu ya. Iya. Nah, artinya mengejek atau kalau bahasa Belandanya meleseng-lesengi gitu ya. Nah, itu membuat orang tersebut marah nggak? Ya tergantung orangnya. Begitu. Kalau orangnya seperti saya, Edis, mau dikatain gimana pun ya bodo amat. Saya nggak marah. Ya. Karena yang dikatakan benar, emang sendal gue bulukan, memang bulukan. Nggak apa-apa, nggak masalah. Begitu. Selama yang dia katakan fakta nggak masalah. Nggak fakta saja saya nggak marah, apalagi yang fakta gitu. Nah, terhadap Muhammad, saya mengatakan yang fakta memang, tetapi dalam tanda kutip dengan bahasa-bahasa yang sarkas sehingga membuat Muslim marah. Begitu ya Pak Fisan ya? Iya, itu dia. Oke, misalnya Muhammad nyuruh orang minum kencing hewan. Itu benar dan itu fakta. Kemudian saya gunakan bahasa itu sebagai meledek, begitu ya? Iya. Iya. Nah, itu beda lagi Pak Ihsan. Yang saya mintakan kan buktikan bahwa saya memfitnah. Begitu.
Ya, kalau dibilang fitnah tidak sepenuhnya, memang tidak. Tapi ya kalau saya Menggunakan yakin- bahasa-bahasa yang dalam tanda kutip mengatakan fakta tapi pahit bagi orang Islam gitu ya. ya susah Iya. untuk diterima. Jadi kebanyakan mengundang emosi. Mengundang Seperti emosi. Kalau itu memang benar, itu saya akui itu benar. Tapi kan yang saya katakan fakta. Pokoknya semua negara-negara dengan mayoritas agama Islam selalu akan membuat undang-undang untuk melindungi Muhammad. Karena kalau nggak dilindungi, habis dalam pengertian begini. Saya pernah bilang, jika undang-undang penistaan agama itu dihapuskan dari negeri kita tercinta Indonesia ini, maka dalam waktu 15 tahun orang akan bebas ngomong tentang Muhammad karena udah nggak dilindungi lagi Muhammad oleh undang-undang. Ketika orang bebas ngomong tentang Muhammad, orang bebas bicara tentang agama Islam, nanti dalam jangka 15 tahun yang menjadi orang Islam di Indonesia tinggal satu, namanya Yusuf PI. Iya, habis bang. Karena apa? Karena orang sudah memiliki kebebasan untuk berbicara. Selama ini kan orang nggak berani bang ngomong. Muhammad nikahin anak di bawah umur. Mana berani orang ngomong. Padahal itu benar. Itulah yang membuat agama Islam itu masih ada bang. Dilindungi. Coba, Ya, ada nggak undang-undang penistaan supaya tidak menista Yesus? Nggak ada. Karena Yesus tidak akan mungkin bisa dinista. Coba tunjukkan satu saja hal-hal yang membuat Yesus ternista. Perbuatan apa yang sehingga orang Islam akan mengolok-olok Yesus? Nggak ada, selain daripada fitnah. Iya, tidak ada. Saya sudah memberikan tantangan kepada orang Muslim. Tunjuk satu hal yang bisa kamu olok-olok dari Yesus. Semuanya fitnah. Yesus dikatakan mencuri keledai. Nggak ada mencuri keledai. Ada di situ pemilik keledainya. Dan dia izinkan untuk dibawa. Terus orang Islam bilang lagi, lihat tuh, perempuan-perempuan SUNDL mengatakan akan masuk kerajaan surga. Kutip ayatnya dengan benar. Karena mereka ketika mendengar Injil mereka bertobat. Sedangkan para ulama-ulama pemuka-pemuka agama Yahudi tidak bertobat. Beda dengan ajaran Muhammad. Kalau dalam ajaran Muhammad, perempuan pezina, pencuri masuk surga. Yang penting ngucapin syahadat. Tidak begitu juga sebenarnya, tidak jangan begitu dipotong. Nah, iya. Baik. Ya, Itu kan khotbah kesukaan saya itu- loh, Pak Syafiq. Iya. Karena mengucapkan 2 kalimat syahadat, orang itu pasti masuk surga. Walaupun dia maling kah, walaupun berzina kah, tetap masuk surga, bener gak? Ya betul. Iya, makanya agama Islam itu agama yang sangat indah. Tapi tidak semudah itu. Nikmat mana Tidak lagi? semudah Sebentar. Wahai orang-orang Islam, nikmat mana lagi yang kalian dustakan? Inilah indahnya agama Islam, perhatikan. Man qala la ilaha illallah Itu Muhammadur udah sering Rasulullah saya dakhala dengar itu udah bosan jannah. itu. Siapa yang Itu udah bosan mengucapkan la saya. ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Saya udah sering dengar yang itu. Nabi yang mengatakan, datang sahabat bertanya, wa in zana, wa in sarak, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana, wa in sarak, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Pezina, pencuri, masuk surga. Berzina, mencuri, masuk surga. Tapi tidak semudah itu yang masuk penting surganya. ucapkan kunci surga. Asyhadu alla. Itu. Kalau Anda sudah mengucapkan itu, jamin masuk surga, kata Muhammad, jamin. Ya, betul. Makanya koruptor ya terus tumbuh subur. Koruptor gua, korupsi, yang penting kan ucapin syahadat gua. Melalui proses. Nggak ada di situ proses, jangan ditambah-tambahi. Saya akan tunjukkan hadisnya. Kalau ada di situ dikatakan dicuci dulu di dalam neraka, kalau ada di situ dikatakan diproses dulu, saya lompat dari Monas, nggak ada hadisnya.
ditambah-tambahi. Jangan menambah-nambahi hadis. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Sudah dikasih bonus begitu kok didustakan. Itu Artinya, barang siapa yang melakukan amal sebesar Bizaro, dia tetap akan menerima amal kebaikannya, dan barang siapa yang melakukan dosa walaupun sebesar juga akan menerima dosanya, siksanya. Seperti itu, akan dibalas. berarti tidak ada pengampunan. Tidak dibalas seperti Bagaimana itu, dengan istilahnya. hadis yang mengatakan pada hari yaumil kiamat nanti akan terlihat orang-orang muslim yang membawa dosa-dosanya sebesar gunung. Lalu Allah berfirman bahwa aku akan memberikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai gantimu, penggantimu di neraka. Sehingga dosa-dosa itu ditimpakan kepada Yahudi dan Nasrani. Itu tidak saya dengar. Saya tidak dengar. Yang ada di Makanya kitab. pantesan Anda masih jadi orang Islam. Itu tidak saya dengar. Bagaimana Anda sering nonton Edis TV tetapi Anda tidak tahu itu? Sedangkan itu adalah hadis favorit saya. Di Tapi kan dalam itu nggak di dengar. dalam hadis, mau saya tunjukkan dalilnya? Silakan. Baik, saya tunjukkan dalilnya. Sahih Muslim 4969. Oke. Nih, terjemahannya. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah. Telah menceritakan kami dan seterusnya dan seterusnya. Rasulullah bersabda, pada hari kiamat kelak, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada setiap orang Muslim. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, inilah penebusmu dari siksa api neraka. Nah, jadi kalau orang Muslim yang berbuat dosa, tenang, tenang. Nanti dosanya ditebus oleh Yahudi dan Nasrani. Orang Muslim yang bikin dosa, Edis TV yang nanggung. Tenang. Angelina Sondak yang korupsi, Edis TV yang nanggung. Tenang. Betul. Itu saya baru tahu itu. Makanya Anda masih Islam. Jika Anda sudah Insya tahu Allah dari tetap dulu, Islam. Anda tidak mungkin lagi akan Islam lagi. Sungguh nekat yang nyata. Ya, kalau saya tetap Al-Quran yang utama. Jadi pegangan. Al-Quran Soalnya kalau pun, hadis- kalau Anda, oke, gini. Mana kitab yang lebih lengkap, mana kitab yang lebih menjelaskan, mana kitab yang memberi petunjuk, Quran atau hadis? Al-Quran. Baik. Bagaimana tata cara sholat menurut Al-Quran? Diawali dengan berwudu. Oke. Benar nggak ada kayak begini dalam sholat, dalam Al-Quran? Ada nggak? Itu takbir. Takbiratul Ya, ada ihram. nggak disuruh kayak begini dalam Quran? Dalam tuntunan, yang ada dalam tuntunan. Tadi barusan saya katakan, yang lengkap Quran atau hadis? Al-Quran. Oke, dalam Al-Quran gimana tata cara sholat? Tapi kan bukan berarti semuanya hanya dalam Al-Quran. Nah, Saya kan tidak bilang semua hadis mulai salah. dia kan? Mulai. Pak Isan, Anda percaya dengan Al-Quran? Insya Allah saya percaya. Di dalam Al-Quran, surat An-Nahl ayat yang 89, bahwasanya Quran menjelaskan segala sesuatu. Anda percaya dengan ayat itu? Insya Allah percaya. Oke, coba jelaskan kepada saya, menurut Al-Quran, bagaimana tata cara sholat? Itu dalam tuntunan, bukan dalam Al-Quran. Berarti yang menjelaskan tata cara sholat, Quran atau hadis? Hadis. Mana ya kitab yang lebih jelas, Quran atau hadis? Al-Quran cuman, Nah, hadis juga tidak semuanya salah. Ternyata ini gimana? Oke, berarti Quran tidak lengkap. Ya lengkap sudah, tapi kan secara rinci adalah hadis juga.
Oke, baik. Ini Bang Edis, maaf sudah pada protes ini suruh diturunkan, diturunkan. Nanti saya gimana sambung nggak lagi lah, nggak diturunkan? apa-apa. Anda asal bunyi. Apapun pertanyaannya, yang penting jawab. Oke lah Pak Ihsan. Baik, terima kasih Pak Ihsan Ya, sudah begini mampir ke aja. Edis TV. Iya. Besok Saya kita juga lanjutkan terima kembali. kasih, terima kasih. Sama-sama Ya. Pak Ihsan. Sama Pak Ihsan. Besok siapa tahu saya bisa naik lagi biar bisa sering mengasah Saya sebenarnya ilmu. sangat rindu mendengar kabar dari Pak Ihsan. Besok ngomongnya, Edis, betul bahwa setelah saya pelajari agama Islam ini, saya ingin meninggalkannya. Kata-kata itu yang saya rindukan. Ah, Baik. tidak mungkin. Jangan, Baik. jangan. Ya sekarang Anda bilang tidak mungkin, tapi besok kan belum tahu. Tidak, tidak akan. Oke gitu ya Pak Ihsan ya. Oke, sehat-sehat selalu Bang Edis. Amin. Mudah-mudahan Anda juga sehat-sehat selalu Pak Ihsan. Dan segera Terima Anda kasih. meninggalkan agama Islam. Oh, jangan, tidak akan, Oke. tidak akan. Baik, saya turunkan. Ya. Selamat malam Pak Ihsan ya. Ya, selamat malam juga. Assalamualaikum. saya Semua nama turunkan. Islam. Baik, saya turunkan teman-teman ya.